Hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang metode harga pokok pesanan. Dalam akuntansi biaya, sebetulnya ini adalah bagian akhir ya dari keseluruhan materi. Jadi, di akhir bagian ini kita akan mencari harga pokok produksi, tapi dengan konsep atau dengan metode pesanan. Bagaimana butik misalnya menghitung biaya produksinya. Berbeda ya antara butik dengan KHTEX misalnya, yang dia produknya massal. Maka untuk perusahaan yang memproduksi produknya secara massal, maka nanti biaya produksinya akan kita gunakan metode harga pokok proses ya. Seperti biasa, silahkan Anda baca terlebih dahulu materi yang telah saya berikan dalam bentuk slide. Sambil dibaca, sambil Anda perhatikan video yang saya share ini, bagaimana cara mengerjakannya. Langsung masuk pada contoh soal nih ya. Katanya PT Eliona adalah sebuah usaha percetakan. Ingat ya, karena ini metode harga pokok pesanan, maka spesifikasi perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak ketika dia mendapat pesanan. Jadi bekerjanya didasarkan atas dasar pesanan. Pada tahun 2013 itu ya, PT Eliona mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pesanan tersebut adalah 1.500 per lembar. Pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama, mendapat pesanan juga pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki. Harganya nanti dibebankan kepada pemesan sebesar Rp1.000 per lembar. Nah, dikasih kode tuh pesanannya, dikasih kode 101 untuk PT Rimendi dan 102 untuk PT Oki. Lanjutan soalnya diketahui bahwa telah terjadi pembelian bahan baku dan bahan penolong ya. Bahan bakunya terdiri dari kertas jenis X dengan Y, tinta jenis A dengan B, bahan penolong P dan Q. Untuk kertasnya jenis X misalnya 85 rim, dikali harganya masing-masing 10.000, jadi jumlahnya 850.000 ya. Kertas jenis Y 10 roll, nah harganya 350.000 per rollnya, berarti dikali kan, 10 roll dikali 350.000, yaitu totalnya 3.500.000 dan seterusnya itu ya, rinciannya silakan dilihat. Nah, jika tadi adalah data pembelian bahan baku dan bahan penolong, yang ini adalah data bahan baku dan bahan penolong yang digunakan ya. Jadi maksudnya tidak semua bahan baku yang dibeli digunakan langsung pada pesanan yang bersangkutan. Bisa saja misalnya Anda membeli 10 pensil. Apakah Anda gunakan semuanya untuk menulis? Kan tidak. Bisa jadi satu-satu digunakannya. Nah, sama ya perusahaan juga ketika membeli 85 rim misalnya kertas, yang digunakan bisa saja cuma 50 rim dan seterusnya. Pada kasus ini yang digunakan adalah kertas jenis X dengan tinta jenis A, sedangkan sisanya belum digunakan. Sekali lagi saya tegaskan, untuk memproses pesanan 101 dan 102, maka bahan baku yang digunakan adalah nih ya, untuk 101, untuk pesanan 101 tadi apa? Undangan ya, maka yang digunakan adalah kertas jenis X dan tinta jenis A. Sedangkan untuk membuat pamflet iklan pesanan 102 digunakan kertas jenis Y dan tinta jenis B. Masing-masing ada ya 10 roll kali sekian. Nah, untuk mengerjakan dua pesanan tersebut ya, undangan dan pamflet iklan, maka bahan penolong yang digunakan adalah bahan penolong P dan Q. Masing-masing 10 kilo untuk P dan 60 liter untuk Q gitu ya. Totalnya adalah Rp300.000. Ini bahan penolong yang digunakan. Nah, tadi kita sudah merekap pembelian bahan baku dan bahan penolong serta penggunaannya, yaitu ya penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Sekarang kita akan merekap
merekapitulasi biaya tenaga kerja yang digunakan. Kenapa demikian? Karena untuk mencari biaya produksi, komponen yang membentuk biaya produksi itu kan 3. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Maka sekarang kita beralih ke biaya tenaga kerja. Berapa sebetulnya tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan pesanan-pesanan perusahaan? Data menunjukkan bahwa untuk mengerjakan pesanan 101, upah langsung yang dibebankan adalah 900.000. Perhitungannya dari mana? Dari 225 jam dikali Rp4.000. Sedangkan untuk pesanan 102 menghabiskan waktu 1.250 jam dikali Rp4.000. Hasilnya adalah Rp5.000.000. Upah tidak langsungnya untuk kedua pesanan tersebut adalah Rp3.000.000, sehingga jumlah upah adalah Rp8.900.000. Gaji bagian administrasi dan bagian pemasaran masing-masing 4 juta dengan 7,5 juta. Jumlah gaji adalah 11.500.000, sehingga jumlah biaya tenaga kerja adalah Rp20.400.000. Selanjutnya adalah data tentang biaya overhead pabrik. Di sini diketahui bahwa BOP yang dibebankan kepada produk adalah 150% dari BTKL. Ingat ya, ini adalah BOP yang dibebankan kepada produk. Tarifnya adalah 150% dari BTKL. Sehingga kita hitung untuk pesanan 101, 150% kali 900.000. Sehingga jumlahnya adalah 1.350.000. Untuk pesanan 102, 150.000 dikalikan dengan BTKL-nya. Ingat, BTKL yang 102 adalah Rp5 juta, sehingga jumlahnya adalah Rp7.500.000. Jadi jumlah BOP yang dibebankan untuk pesanan 101 dan 102 adalah Rp8.850.000. Ternyata diketahui bahwa BOP yang sesungguhnya terjadi, katanya di sini selain biaya bahan penolong 300.000 ya, adalah 5.700.000. Rinciannya apa saja? Ada biaya depresiasi mesin 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya pemeliharaan gedung. Jadi totalnya adalah 5.700.000 selain biaya bahan penolong ya. Misalnya ada yang bertanya begini, kenapa sih Bu harus ada BOP yang dibebankan, terus harus ada BOP sesungguhnya? Kan misalnya di awal tahun kita kan belum tahu sebetulnya berapa biaya-biaya overhead yang harus dibayar. Maka di awal tahun kita anggarkan dulu. Oh, kayaknya tahun 2020 BOP yang akan keluar biayanya adalah 10 juta. Sedangkan pesanan yang akan kita layani adalah 1.000. Maka kita akan membuat tarif BOP terlebih dahulu kan. Yang dianggarkan dikeluarkan adalah 10 juta. Yang dianggarkan atau diprediksi kita akan melayani pesanan 1.000 pesanan. Maka 10 juta dibagi 1.000. Hasilnya berapa? 10.000 ya kalau saya tidak salah. Hasilnya 10.000. Nah itulah tarif BOP. Maka kalau ada yang datang ke perusahaan mau pesen, Pak mau pesen misalnya saya 10 undangan. Tadi kan tarifnya adalah berapa? 10.000. Berarti BOP-nya 10.000 dikali dengan 10 undangan. Berarti berapa? Rp100.000. Jadi pesanan tersebut tidak nunggu akhir tahun berapa BOP-nya di akhir tahun saya bayar, baru Anda bayar ke saya sekian. Enggak begitu ya. Tapi BOP-nya kan karena sudah pakai tarif, tinggal pesanan undangan 10 undangan dikali tarif BOP-nya adalah 10.000, sehingga si pemesan hanya membayar Rp100.000. Dari data-data yang sudah tadi kita ketahui, maka kita diminta nih ya. Diminta yang pertama buat kartu harga pokok untuk masing-masing pesanan. Tadi ada berapa pesanan? 2, berarti kita akan membuat 2 kartu harga pokok. Jika di perusahaan terdapat 100 pesanan, maka
harus terdapat 100 kartu harga pokok untuk masing-masing pesanan. Kita juga diminta beberapa jurnal tuh ya, 2 sampai 11 jurnal. Yang nomor 12-nya kita diminta untuk menghitung selisih BOP, sudah pernah kita lakukan ya di pertemuan kemarin. Selanjutnya kita juga membuat jurnal. Nah, inilah proses untuk menghitung biaya produksi pesanan ya. Untuk membahas soal-soal ini, kita akan masuk ke video yang selanjutnya ya. Video yang kedua, kita akan bahas dimulai dari permintaan yang pertama sampai permintaan ke-17. Kita akan bahas masing-masingnya seperti apa.